Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu melalui pembelajaran daring ini. Yang kedua adalah sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijamin masuk surga, namun di dalam hidupnya beliau senantiasa berusaha semaksimal mungkin apa yang beliau miliki untuk memberikan segala waktu pengorbanan beliau untuk kejayaan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, anak-anak sekalian, bertemu lagi kita pada pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas materi baru. Materi baru kita adalah, ya betul, tentang Asmaul Husna. Tentunya kita sudah mengetahui bersama tentang Asmaul Husna. Namun mungkin lebih dalam nanti Bapak akan menyampaikan tentang Asmaul Husna. Ya, dari 99 Asmaul Husna itu nanti kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Apa saja? Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, sebelum masuk materi tentang Asmaul Husna, terlebih dahulu Bapak menyampaikan tentang akhlak mulia yang bisa kita peroleh dari belajar tentang bab ini. Karakter ini diharapkan muncul ketika kita mempelajari bab ini. Yang pertama adalah karakter tentang tanggung jawab. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita memahami lebih dalam tentang materi beriman kepada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana bisa menjadikan kita sebagai peserta didik khususnya lebih bertanggung jawab kepada seluruh perilaku. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya kepada diri sendiri, dan berikutnya adalah terhadap yang lainnya atau perilaku kita terhadap sama manusia yang lain atau kepada makhluk Allah yang lainnya. Ya. Nah, yang pertama adalah karakter tanggung jawab. Yang kedua yaitu karakter jujur. Nah, setelah kita menghayati tentang beriman kepada Asmaul Husna, ya, dari sini diharapkan peserta didik memberikan contoh perilaku yang jujur dengan hati dan pikiran yang bersih dimanapun dan kapanpun kita berada. Ini yang kedua. Berikutnya adalah yang ketiga, akhlak mulia yang diharapkan muncul dari pembelajaran kita tentang bab ini adalah bagaimana kita menghayati tentang beriman kepada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dapat menjadikan kita sebagai peserta didik khususnya lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa banyak berbuat kebajikan, ya, kepada sesama makhluk yang lainnya. Nah, ketiga karakter ini diharapkan muncul setelah kita mempelajari bab ini. Yang pertama tadi adalah tanggung jawab, yang kedua adalah jujur, dan yang ketiga adalah karakter religius. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak menyampaikan mengenai akhlak mulia yang bisa kita terapkan setelah mempelajari bab ini,
Berikutnya Bapak menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian iman. Yang kedua, diharapkan kita bisa memahami pengertian Asmaul Husna. Nah, dalam hal ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir. Oke, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah kita tadi memahami pengertian Asmaul Husna, nah yang ketiga diharapkan tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa menjelaskan pengertian keempat Asmaul Husna tersebut. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa memahami dan menjelaskan dalil atau dasar baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang 4 kita bahas. Berikutnya yang terakhir tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana setelah kita mempelajari bab ini, kita yang paling penting adalah mengimplementasikan, ya, menerapkan pemahaman tentang Asmaul Husna yang 4 tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ya. Oke, siapa tak kenal maka tak sayang. Pernahkah kalian mendengar istilah ini? Tentunya sering mendengar, ya. Istilah ini sering muncul dalam pergaulan dan kehidupan kita sehari-hari. Kalian tentunya sering mendengar kan? Nah, istilah ini kita tarik dalam hubungan manusia kepada Sang Penciptanya. Dalam hubungan seorang makhluk atau yang diciptakan, itu hubungannya kepada Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian itu merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kok perasaan kita itu menjadi begitu tenang, ya? Namun sebaliknya, anak-anak sekalian, pernahkah juga kita merasa kayaknya jauh banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perasaan kita itu terasa kosong, ya, terasa hampa? Nah, maka anak-anak sekalian, berbahagialah kita atau orang-orang yang hatinya senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang-orang semacam ini itu akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri mereka semua, ya. Nah, sebaliknya, jika seseorang hatinya itu merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah dia akan diliputi rasa kegelisahan, kekhawatiran yang sangat dalam karena merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Tentunya nggak mudah ya bagaimana kita melatih atau bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maka kita perlu belajar bagaimana cara agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
bermacam-macam cara yang ditempuh oleh umat Islam, kaum muslimin, untuk bagaimana mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang melalui jalan merenung, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dengan bertafakur, atau kemudian ada yang senantiasa dengan berzikir, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ada pula seseorang yang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat musibah yang menimpanya. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi hambanya yang ingin dekat kepadanya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah cara-cara yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana dengan kita? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah, melalui nama-namanya yang indah. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 99 nama yang indah mempesona milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama tersebut menunjukkan kepada kita betapa maha sempurnanya Allah jika dibandingkan dengan semua makhluknya. Nama-nama tersebut dimaksudkan dapat memberikan inspirasi untuk setiap perilaku yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam kehidupannya sehari-hari. 99 nama tersebut lebih dikenal dengan sebutan apa? Ya, benar. Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik. Mari kita memulai pembelajaran kita. Nah, dari tujuan pembelajaran yang pertama adalah bagaimana kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, iman ini merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa iman ibarat orang tersesat. Bagaimana orang yang tersesat? Orang tersesat itu tidak tahu arah, tidak tahu kemana harus melangkah. Ini orang yang tersesat. Nah, betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga setiap muslim itu betul-betul harus memahami tentang hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Satu lagu dari Raihan. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya, tanpa
Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak kembali pada Allah. Nah, bagaimana anak-anak sekalian dengan lagu tadi? Semoga bisa menginspirasi kita dengan lagu-lagu nasyid. Nah, kita lanjut. Kita mulai dengan yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut harfiah atau bahasa itu berarti percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian iman menurut istilah yaitu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, ya, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Ketiga unsur yang meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang Maha Pencipta, maka tidak patut bagi kita untuk menyembah selain kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Asmaul Husna. Nah, anak-anak sekalian, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Demikian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.